Sebagian besar dari kita pernah mendengar cerita tentang leluhur kita yang tirakat, puasa mutih, tapa bisu, tidur di kuburan, dan lain sebagainya. Kita mungkin menganggapnya sebagai hal mistis atau kuno, tapi bagaimana jika sebenarnya praktek-praktek itu adalah biohacking versi Nusantara? Bukan tentang mencari kesaktian, tapi tentang mengubah diri dari dalam. Kita akan bedah rahasia di balik tirakat leluhur dengan kacamata sains modern. Karena apa yang kita anggap mistis ternyata punya penjelasan ilmiah yang luar biasa. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Kita mulai dari apa yang paling sering kita dengar. Puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih atau air mineral. Sekilas ini terdengar ekstrim, tapi dalam ilmu pengetahuan modern, praktek ini mirip dengan dopamin fasting dan autophagy. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat perspektif dari Dr. Andrew Huberman, seorang neuroscience dari Stanford University. Dia menjelaskan bahwa saat kita membatasi asupan yang memicu dopamin, seperti makan enak, media sosial, atau hiburan, otak kita akan menjadi lebih sensitif dan fokus. Dan ini selaras dengan tujuan puasa mutih, yaitu untuk menjernihkan pikiran. Selain itu, hanya mengkonsumsi nasi putih dan air mineral juga memicu proses autophagy, yaitu proses daur ulang sel tubuh yang rusak. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan diri. Konsep ini pertama kali dipelajari oleh peraih Nobel, Yoshinori Ohsumi. Leluhur kita mungkin belum tahu istilahnya, tetapi mereka sudah mempraktekannya. Puasa mutih bukan soal kelaparan, tapi tentang meriset tubuh dan pikiran. Selanjutnya, tapa bisu, tidak berbicara selama beberapa hari. Ini mungkin terlihat aneh, tapi praktek ini juga punya kemiripan dengan silent meditation retreat yang sekarang jadi tren di kalangan orang-orang sukses. Elon Musk dan Steve Jobs adalah contoh tokoh yang pernah melakukan silent meditation retreat. Mereka percaya dengan tidak berbicara dan menjauhkan diri dari kebisingan, otak kanan mereka bisa bekerja lebih optimal. Otak kanan adalah area intuisi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Praktek ini juga didukung oleh riset dari Dr. Richard Davidson, seorang neuroscience yang fokus pada meditasi. Penelitiannya menunjukkan bahwa meditasi hening bisa mengubah struktur otak, meningkatkan fokus, dan mengurangi stres. Tapa bisu bukan soal menyimpan rahasia, tapi tentang mengaktifkan kembali kekuatan otak yang tersembunyi. Praktik yang paling ekstrim dan sering dianggap horor adalah tidur di tempat sunyi, seperti gua atau bahkan kuburan. Lupakan cerita mistisnya, karena ini adalah teknik sensory deprivation. Konsep ini sudah dipelajari oleh Dr. John C. Lilly, seorang psikoanalis dan neuroscience. Dia menggunakan isolasi tank atau tangki tanpa cahaya dan tanpa suara untuk meneliti efek pada otak. Hasilnya mengejutkan. Tanpa rangsangan luar, gelombang otak kita bisa masuk ke zona theta. Zona theta adalah kondisi di antara sadar dan tidur, di mana intuisi, kreativitas, dan wawasan mendalam seringkali muncul. Tidur di kuburan atau gua bukan soal mencari hantu, tapi tentang menciptakan kondisi yang sempurna untuk memasuki alam bawah sadar dan memunculkan ide-ide brilian. Ini adalah cara leluhur kita untuk mendapatkan pencerahan tanpa teknologi modern. Jadi bisa kita simpulkan, praktek-praktek leluhur kita yang sering kita anggap mistis ternyata punya fondasi ilmiah yang kuat. Puasa mutih, tapa bisu, dan tidur di tempat sunyi adalah biohacking, mental rewiring, dan inner engineering versi Nusantara. Mereka sudah melakukannya jauh sebelum dunia barat punya istilah-istilah keren itu. Bedanya hanya pada istilahnya saja. Leluhur kita menyebutnya tirakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi esensinya adalah perubahan diri dari dalam. Ini adalah warisan yang sangat berharga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada praktik tirakat lain yang kalian tahu? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.